Jelajah terkini, pasar Kroya terbakar, beberapa los atau kios hangus terbakar. Ini aspirasi pedagang pasar Kroya melalui Ormat Tua Paguyuban Pasar Kroya atau Kepala Desa Bajing, eksklusif Jurnal Media. Dalam hal musibah pasar Kroya ini aspirasi dari warga pedagang pasar Kroya. Yang pertama dari Pak Sekda menyampaikan untuk Karamang. Ini pada trauma Pak Sekda. Traumanya apa? Rekan gas termasuk Pak Ormat sendiri habis modal di Karamang. Yang pertama, alasan yang pertama di Karamango pengalaman yang dulu pasar darurat itu padakan gas modalnya Pak Sekda. Termasuk saya pribadi, rumah di Jogja pun habis untuk modal. Kemudian untuk alternatif yang selanjutnya, kalau menurut pendapat kami selaku paguyuban itu, kalau bangunan tersebut masih bisa dipakai, sebaiknya dipasang saja sambil menunggu APBD Kabupaten untuk menganggarkan. Kemudian alternatif yang ketiga adalah depan pom bensin Kedawung, itu tanahnya sangat luas. Itu seperti itu Pak Sekda. Jadi itu pengalaman daripada warga pedagang, aspirasi pada pedagang menyampaikan kepada kami kalau bisa, ya di samping itu kalau depan pom bensin satu tanahnya Pak Suryo, begitu Pak Samad pun akrab, yang kedua tanahnya Pak Johar Sahrijo selaku investor. Kemudian yang ketiga, yang kami selaku ketua paguyuban ini, pasar adalah masih pihak Rapat ketiga. koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Cilacap, asisten 1, 2, 3, para pejabat dengan pemerintah Kabupaten Cilacap, Camat Kroya, Forkompimcam, dan para pedagang pasar Kroya untuk melakukan evaluasi dan merumuskan pasar darurat atau pasar sementara yang nantinya akan digunakan oleh para pedagang yang terdampak kebakaran pasar Kroya. Di sana ada pasar darurat, untuk yang pasar kebakar ditutup total. Seperti dilansir pada berita jurnal sebelumnya, kebakaran pasar Kroya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat menghabiskan ratusan kios atau los pasar, sehingga pedagang pasar Kroya tidak bisa berjualan dikarenakan hampir keseluruhan pasar Kroya terbakar. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekda adalah untuk merumuskan pasar darurat atau pasar Kroya sementara yang nantinya akan digunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Dalam rapat koordinasi diketahui hampir sekitar 50 miliar lebih kerugian pasar Kroya, bangunan maupun kerugian dagangan, eksklusif Jurnal Media. Ya Pak Ormat, kebakaran Pak, kapan Pak kebakaran Pak? Kemarin hari Kamis tanggal 23 kurang lebih jam 16.45. Berapa pedagang Pak yang terkena dampak Pak? Kurang lebih 339. Hitungan pedagang berapa miliar untuk kerugian Pak? Kalau hitungan pedagang tadi sudah disampaikan Pak Serapat, itu tadi kurang lebihnya sekitar 52 sekian bangunan atau material. Ya, keinginan pedagang Pak? Keinginan pedagang, kami selaku ketua paguyuban menginginkan dengan adanya kondisi seperti ini, musibah ini, pemerintah bisa memfasilitasi. Artinya apa? Karena pasar masih pihak ketiga, paling tidak yang pertama
pihak ketiga segera dipanggil ke kabupaten untuk rembukan biar nanti pasar kedepannya bisa dibangun. Kalau masih pihak ketiga, saya kira APBD kabupaten tidak bisa menganggarkan. Ya, artinya harus ada pemutusan kontrak pihak ketiga atau gimana Pak keinginan pedagang Pak? Ini dari dulu saya selaku ketua paguyuban dulu pernah ada mau take over tapi tidak terjadi. Pak Bupati juga takut salah. Ya intinya Pak Johan selaku pihak ketiga, ya saya bahasa prasarana sarana pun angkat tangan. Suatu contoh ada kebocoran apa, ya selama ini adalah paguyuban yang tandang untuk memperbaiki. Pak, terjadi kebakaran ini Pak, relokasi atau pasar darurat keinginannya di mana Pak? Kalau aspirasi dari warga pedagang yang karena tadi disampaikan di Karangmangun, karena pengalaman yang dulu di Karangmangun itu para pedagang pada kolab, hampir 80% kolab, termasuk Pak Ormat pribadi, bablas modalnya. Sepi atau gimana Pak? Bukannya sepi, saya dulu satu hari 1,5 ton Lombok, tapi masalah keuangan wallahu alam itu masalah gaib. Ya, artinya keinginannya idealnya di mana Pak? Kalau keinginan daripada pedagang itu ada aspirasi para masukan itu di depan pom bensin. Itu kalau nggak salah tanahnya Pak Suryo, Pak Johan dan siapa 4 orang. Itu alternatif yang kedua tadi segera orang tersebut dijak rembukan, diminta rembukan. Karena apa? Pemda sendiri tidak bisa menyewa karena menyalahi aturan, tapi paling tidak ada pendekatan yang punya tanah tersebut biar nanti para pedagang kalau untuk menyewa sama sekali tidak mampu. Ini aja udah kerugiannya luar biasa Mas. Ya Pak, keinginan terakhir Pak, apakah pasar Roya ini masih layak atau harus dibongkar atau gimana Pak? Kalau kondisi saat ini Pasar Roya sangat-sangat tidak layak. Mintanya Pak? Mintanya harus segera direnovasi. Dibongkar ya? Kalau direnovasi, ya itu saya sampaikan masih pihak ketiga. Satu jalan, pemerintah harus segera manggil pihak ketiga untuk segera koordinasi. Ya, tadi juga ada muncul Pak, di bahu jalan untuk bisa menjadi pasar darurat Pak. Nah, warga pedagang itu untuk sementara. Sebelum ada relokasi jadi pasar darurat tetap di depan pasar, di samping itu di jalan kantor pos ke timur, jalan Gadean ke timur untuk sementara Mas, sifatnya paling 1-2 bulan itu seperti itu, menunggu sambil relokasi jadi. Sekarang di sana Pak ya? Iya, untuk sementara di situ. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, untuk keinginan tadi di depan SPBU tepatnya di mana Pak? Bisa Di disebutkan? depan pom bensin SPBU Kedawung. Rp300.000, 23.479.300. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media melaporkan dari Kecamatan Kroya, di mana titik lokasi pasar darurat atau pasar sementara. Ikuti terus Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.